perlu kita simak bersama bahwasanya kecenderungan mereka ini juga memiliki atau menetap di wilayah pesisir, sehingga mau nggak mau ada hal yang perlu kita ketahui bersama terkait hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal ini di wilayah pesisir. Itu sedikit pembukaan dari saya di dalam pojok literasi pagi ini. Kita coba mengundang nih Misteri Guest dari masyarakat hukum adat ya. Kita coba panggil ada Ibu Teli Dasaluti. Selamat pagi Ibu Teli. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Teli sudah hadir di pagi hari ini. Kita akan sedikit mengulik terkait dengan hak masyarakat adat ya. Tentunya sebelum kita ngomong masalah hak masyarakat adat, perlu kita ketahui dulu apa sih masyarakat adat itu, masyarakat lokal seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, Bapak sekalian nanti tidak lupa kita kasih kesempatan narasumber kita pagi hari ini yang paling cantik, tidak perlu sampai 10 menit lah maksimal, itu bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Dan tidak lupa tadi ada titipan pesan dari tim masyarakat adat, ada kuis di tengah dan di akhir pojok literasi, dan hadiahnya yaitu adalah nanti Anda simak dulu. dengan baik terkait materi yang disampaikan, dan jangan lupa untuk menyiapkan bahan diskusinya. Nanti pertanyaan terbaik akan diberikan door prize oleh panitia yang lebih menarik. Mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Teli Dasaluti selaku Ketua Adat ya. Tapi mungkin sebelum sebelum kita mulai, eh, ada kami beri kesempatan ke Pak Direktur untuk membuka batch ketiga pagi hari ini. Kami persilakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Suryo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman sudah melanjutkan lagi pojok literasi ini. Saya berharap sih ada tidak ada pengunjungnya, tetap harus ada karena ini kan juga online. Jadi eh, minggu depan sudah harus bisa, bukan minggu depan ya, jangan setiap minggu kayaknya karena setiap minggu juga kayaknya teman-teman sibuk. Harus dijadwalkan kapan Mas Suryo dan agendanya minggu depan itu apa. Karena semua materi kayaknya udah selesai semua. Restorasi belum ya Mas Suryo? Restorasi belum. Di restorasi ada dua, terkait dengan mangrove dan terkait dengan pencemaran. Jadi tinggal diagendakan lagi. Jadi saran saya mau ada tidak ada juga yang mau hadir, tetap jalankan karena ini juga di YouTube kan juga Mas Suryo. Jadi orang umum juga harus tahu bahwa apa sih kerjanya P4K itu. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur untuk membuka batch ketiga pada hari ini. Dan memang kita akan coba eh, mengangkat isu-isu terkini ya, dan tidak mungkin kita akan mencari waktu yang pas. Eh, Baik, kita langsung saja mulai untuk memberi kesempatan kepada Ibu narasumber kita. Jangan lupa nanti seluruh peserta untuk bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menohok ya, biar agar lebih greget. Untuk waktu kami persilakan kepada Ibu Teli, waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Direktur Muhammad Yusuf, kemudian juga Bapak dan Ibu Katimja di lingkup P4K, teman-teman sekalian dari jabatan fungsional, Bapak Ibu jabatan fungsional utama, Madya, Muda dan Pertama, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini adalah 24 orang yang beruntung ya insya Allah ya. Jadi karena hari ini mungkin kita akan bikin yang lebih menarik nanti seperti Mas Suryo tadi sampaikan di akhir sesi dan juga mungkin nanti ada pertanyaan yang paling menarik ya, mungkin dua orang gitu.
akan ada eh, hadiah, ya kan? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendapat pengantar dari Pak Surya. Mungkin teman-teman sekalian juga di Timja ini 2 batch yang lalu sudah ada dari PBP3K dan MBAPI paling tidak mencerahkan kita terkait dengan isu-isu strategis yang ada di Timja masing-masing. Dan untuk kesempatan kali ini kami dari MHF dan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, ya. Kalau waktu itu kan cuma MH aja, sekarang ada tambah masyarakat lokalnya karena itu menjadi masyarakat menjadi subjek kerja dari Timja ini, di mana kita akan melihat bagaimana perbedaan atau siapa yang tadi kata Pak Surya bilang siapa sih masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal tersebut. Di next Mbak Alfi. Supaya teman-teman juga mungkin kita di sini bisa memahami perbedaannya. Jadi kalau kita melihat di wilayah pesisir sendiri, masyarakat itu terbagi menjadi 3 karakter, Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007, Jumto Undang-Undang 1 tahun 2014, dan juga ditekankan kembali dalam Undang-Undang 6, ya. Undang-Undang 6 itu kemudian adalah pengganti ataupun Undang-Undang CK yang dulu kita kenal dengan Undang-Undang 11. Nah, Undang CK ini, ya, nomor 6 tahun 2023 juga menekankan terkait karakteristik 3 karakter, ya, masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Siapakah mereka ini atau apa yang menjadi poin bahwa mereka ini masuk dalam kategori masyarakat hukum adat, kemudian juga masuk dalam kategori masyarakat lokal dan juga masyarakat tradisional. Kalau kita mengenal, mungkin sering tahu MHA, MHA. Apakah MHA ini juga sama dengan masyarakat adat gitu? Apakah masyarakat hukum adat sama dengan masyarakat adat? Nah, itu mungkin kita juga sering sulit membedakan, ya. Jadi mungkin semoga setelah ini juga Bapak Ibu akhirnya memahami, ya, siapa itu masyarakat hukum adat, siapa itu masyarakat lokal, dan siapa itu masyarakat tradisional. Jadi Bapak Ibu berdasarkan regulasi, ya, undang-undang yang kita miliki, kemudian juga ada perkuat dengan peraturan yang lainnya, ada peraturan menteri, kemudian juga ada peraturan dirjen, ya. Di sini sebenarnya masyarakat hukum adat ini eh, merupakan sekelompok orang, ya. Kalau kita bicara MHA itu merupakan sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografi tertentu di NKRI. Karena, ya, berarti kan sekelompok orang ini ada alasannya kenapa dia ada di situ. Karena mereka ini mulai ikatan pada asal usul leluhurnya, ya. Kemudian hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, juga pulih peranata pemerintahan adat atau mungkin kita mengenalnya dengan kelembagaan adat. Dan juga masih adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita juga merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45, ini masyarakat adat ini pun diakui hak-hak tradisionalnya. Ya, negara mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat ini. Komunitas di situ disampaikan komunitas masyarakat hukum adat. Tapi dengan catatan masih hidup. Masih hidupnya itu yang mana? Semua kegiatan masih dilakukan dengan aktif. Semua kelembagaannya masih berperan aktif. Jadi dari unsur ini adanya sejarah itu udah pasti, ya. Kemudian juga hubungan yang kuat dengan tanah, bagaimana mereka kemudian mempunyai atau mereka memiliki ketergantungan terhadap sumber daya di sekitarnya. Nah, ini hubungan yang kuat itu seperti itu. Jadi mereka membutuhkan potensi-potensi yang di sekitar untuk kehidupannya, untuk keberlangsungan generasinya, gitu, ya. Dan juga di mana mereka diatur dalam satu kelembagaan adat. Ya, di situ juga mereka memiliki hukum adat yang masih mereka jalankan. Itu yang disebut masih hidup. Nah, ini yang harus dilindungi oleh negara. Nanti kita lihat apa regulasi dalam perlindungan untuk MH ini. Selain masyarakat hukum adat di dalam Undang-Undang 27 2007 Jumto Undang 1 2014 dan juga ditegaskan dalam Undang-Undang 6 tentang CK, ya, tahun 2023. Nah, ada juga isu masyarakat lokal. Siapa itu masyarakat lokal? Masyarakat lokal itu juga sekelompok sama atau kelompok masyarakat, ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau masyarakat lokal itu jatuhnya komunitas juga, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kelompok masyarakat menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai berlaku umum. Jadi bisa jadi dia bukan asli dari wilayah tersebut. Bisa saja dia pendatang. Tapi dia sudah menganggap kehidupan di situ dan sudah menerima norma-norma di situ, ya, sebagai apa yang dia jalankan sehari-hari, gitu, ya. Nah, kalau untuk masyarakat lokal ini tidak sepenuhnya
bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil atau bergantung pada ruang lingkup laut misalnya, sumber daya laut gitu. Dia juga bisa memanfaatkan sumber daya yang lain gitu. Kalau yang masyarakat Anda tadi kan dia subsisten. Rata-rata mereka adalah nelayan dan nelayan tradisional gitu ya. Ini harus kita bedakan antara nelayan tradisional dan masyarakat tradisional gitu ya. Jadi mereka masyarakat adat ini masih kategori nelayan-nelayan kecil. Umumnya seperti itu ya. Dan mereka memang umumnya bergerak di bidang tangkap. Walaupun sekarang ada usaha yang lain seperti wisata bahari, budidaya dan sebagainya itu sudah pengembangan-pengembangan dari potensi yang ada. Dan itu mungkin sudah ada sentuhan-sentuhan dari luar biasanya. Nah, setelah masyarakat lokal ya, yang kita juga tahu gitu, masyarakat lokal itu ya di luar masyarakat ada tadi, ya kita lihat dalam kategorinya masyarakat lokal. Ada satu lagi nih yang selalu orang penasaran, siapa sih masyarakat tradisional? Bapak Ibu, masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang memiliki pengakuan secara internasional. Ya, jadi ya dia berada eh, di border negara gitu ya, berada di antara perbatasan negara. Contoh masyarakat tradisional yang diakui oleh hukum internasional di Indonesia itu ada di dua tempat atau di salah satunya juga ada di tempat yang perbatasan antara Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara ya, yaitu negara tetangga seperti Malaysia, kemudian mungkin Filipina, kemudian juga eh, apa namanya Brunei dan sebagainya, itu mereka memiliki masyarakat yang mungkin mereka ini bukan warga negara Indonesia, tapi mereka melakukan penangkapan secara tradisional atau nelayan-nelayan tradisional di wilayah Indonesia. Nah, kita ketahui itu ruang lingkupnya di eh, laut Anambas, ya di Kepulauan Anambas gitu ya. Tapi saya sendiri terus terang aja, saya juga sulit mencari lokasi tepatnya di mana. Karena kalau untuk wilayah ini disampaikan bahwa di daerah tradisional fishing right itu adalah Kepulauan Anambas. Cuma sampai di situ datanya. Gitu ya, mungkin harus lebih dikulik lagi nantinya. Nah, satu lagi ada di wilayah justru sebaliknya nih. Kalau tadi warga negara luar yang kemudian mencari penghidupan di Indonesia, ini sebaliknya. Warga negara Indonesia mencari penghidupan di berbatasan dengan negara yang lainnya itu Australia. Kalau ini agak kelihatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari disebut dengan MOU Box ya, di situ ada perjanjian atau perjanjian negara antara Indonesia dengan Australia, di mana warga negara Indonesia, khususnya daerah NTT ya, para nelayan-nelayan NTT, mereka kemudian melakukan dan atau biasa berkehidupan justru ke wilayah Australia. Nah, itu ada wilayah yang disebut dengan perjanjian MOU Box tadi gitu. Nah, dua wilayah inilah di sinilah yang masuk dalam kategori masyarakat tradisional. Jadi kalau di luar itu Bapak Ibu ya karena dia diakui ya secara hukum internasional atau sesuai dengan Kaidah Hukum Laut Internasional, nah hanya di dua lokasi tersebut. Nah, selebihnya berarti di dalam Indonesia, di internal Indonesia sendiri berarti kalau nggak masuk kategori masyarakat hukum adat, berarti dia masuk kategori masyarakat lokal. Sejauh ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama Undang-Undang 27 2007 atau Undang-Undang 1 Ya itu 2004 makanya. sih. Makanya kan ya Oke, baik saya lanjutkan ya. Berarti belum masuk kategori masyarakat yang tradisional tadi gitu. Walaupun sering orang menganggap bahwa oh baju tuh masuknya mana ya? Apakah masyarakat hukum adat? Apakah dia masyarakat lokal atau masyarakat tradisional? Kalau kita bicara masyarakat baju, Bapak Ibu sekalian, mungkin dia punya lembaga, dia punya tata kehidupan adat dan punya sejarah. Tapi satu hal yang dia tidak punya, mereka tidak punya wilayah. Rata-rata masyarakat Bajo ini pendatang dan tidak ada satu orang pun ya mungkin sementara ini ya yang saya ketahui, saya sering tanya juga beberapa saya ketemu orang ahli sejarah juga bahkan sampai yang dari sejarah dari luar, satu orang antropolog dari luar pun saya pernah bertanya, kami tuh pengen tahu Bajo ini sebenarnya awalnya dari mana gitu asal muasalnya. Tapi karena Bajo ini yang dikenal dengan sinomed, jadi dia berpindah-pindah tinggalnya ya, dan memang karakteristiknya di laut. Makanya Bajo ini lebih berbicara dunia, jadi bukan hanya Indonesia. Jadi bukan hanya di Indonesia ada masyarakat Bajo, tapi di seluruh dunia ini ada masyarakat Bajo. Jadi dia tidak masuk kategori masyarakat hukum adat, apalagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Artinya masyarakat hukum adat di Indonesia adalah masyarakat yang otomatis adalah masyarakat yang memang asli berada di situ. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu, kita seluruh Indonesia ini bukan indigenous people. Kita yang kategori asli disebut dengan masyarakat hukum adat ya. Jadi memang kita juga menolak
ketika kita disebut indigenous people. Cuma kategori ini kan sulit ya, karena di negara lain juga nggak ada kategori masyarakat customary community ya. Kalau kita sebut itu customary community, mau tidak mau dalam satu perbicaraan secara internasional kita masuk ke dalam indigenous people. Tapi kita harus kenalkan bahwa kita tidak memiliki indigenous people dan hanya dalam bentuk customary community atau masyarakat hukum adat. Selebihnya ya disebut local community atau masyarakat lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat mungkin tiga ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada pencerahan. Nanti kalau masih belum jelas juga bisa ditanyakan lebih lanjut. Lanjut. Selanjut lagi. Nah, ini beberapa dasar hukum yang tadi saya sampaikan ya, bahkan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2 yang tadi saya sampaikan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi tidak hanya MHA-nya, tapi juga kearifan lokal atau hak tradisionalnya gitu ya, atau wilayah kelolanya itu adalah hak tradisional masyarakat tersebut ya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi tetap harus ada kaidah yang diikuti, tidak bisa serta-merta begitu saja. Jadi ada regulasi yang harus diikuti juga. Kemudian dalam undang-undang tadi yang sudah saya sebutkan, di mana undang-undang dasar selain undang-undang dasar ada undang-undang nomor 27 ya, kemudian juga ada undang nomor 23, Bapak Ibu mungkin undang-undang terkait dengan pemerintah daerah, di mana disampaikan di sana adalah tentang pemberdayaan kalau di undang-undang nomor 23 tentang pemerintah daerah ya. Bahwa pemberdayaan itu menjadi kewajiban pemerintah daerah baik itu di pusat, kemudian juga ada di provinsi dan juga di kabupaten kota. Berarti semuanya yang namanya masyarakat itu tidak terkecuali harus dilakukan pemberdayaan. Walaupun di dalam pemerintah daerah itu ada pembagian kewenangan, di mana untuk wilayah laut itu sudah masuk menjadi kewenangan provinsi. Tapi itu hanya bicara kewenangan untuk kewilayahan. Sementara untuk kegiatan pemberdayaan, penguatan masyarakat tetap harus dilakukan bersama, baik itu dari pusat, dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Di sini juga diatur dalam Undang-Undang 23 ya, terkait dengan kewilayahan 012 mil adalah kewenangan provinsi. Kemudian ada peraturan nomor 21, ini tentang penyelenggaraan penataan ruang. Nanti akan kita masuk sana juga terkait dengan apa? Terkait dengan pemanfaatan ruang. Kemudian diturunkan juga peraturan Perpres 23 yaitu tentang kaitannya dengan kebijakan peta skala ketelitian 1:50.000, di mana untuk wilayah kelola MHA itu juga sudah masuk di dalam peta dalam kategori skala 1:50.000 supaya lebih detail ya. Dan di sini KKP adalah sebagai anggota tim percepatan kebijakan satu peta, termasuk di dalamnya peta wilayah kelola. Kemudian pada Perpres nomor 53, KKP juga mempunyai kewajiban setiap 4 bulan sekali ya. Jadi ada B01 di Januari, kemudian di April, di Agustus dan di Desember, KKP itu harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam rencana aksi nasional HAM. Jadi kita juga sebagai wali dalam memberikan apa yang sudah dilakukan oleh KKP terkait dengan MHA yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah ini udah masuk tahun dari 2021 sampai 2024 ini ya, kita selalu menyetorkan atau menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh MHA. Dan satu KKP itu yang melakukan di DP4K ini. Hanya di DP4K, yaitu khususnya di Timja MHA ya. Nah jadi ini menjadi krusial Bapak Ibu bahwa kita tuh tetap diminta gitu ya tanggung jawab terkait dengan pendampingan terhadap MHA ini gitu. Nah, terkait dengan pengakuan MHA juga ada Permendagri 52 di mana regulasi ini kita gunakan dalam melakukan pedoman ya, pedoman untuk pengakuan dan MHA ya di kabupaten kota. Kemudian juga ada Permen KP nomor 8 di mana Permen KP nomor 8 ini mengatur tentang pemanfaatan ruang laut ya, yang alokasi wilayah kelola di dalam TA atau rencana zonasi yang sekarang dikenal dengan RT/RWP yang disusun oleh pemerintah provinsi. Jadi alokasi bagaimana atau tata cara memasukkan atau mengalokasi ruang laut di peta provinsi atau RT/RWP provinsi. Kemudian yang sudah terbit tahun 2024 ada terkait dengan peran serta pemberdayaan ya. Ini adalah revisi dari Permen KP nomor 40. Nah, ini sekarang sudah keluar yang Permen KP baru tahun 2024 tentang pemberdayaan dan penguatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ini tidak hanya dipakai untuk MHA ya, tapi di seluruh
kategori masyarakat juga harusnya menggunakan ini ya, terkait dengan pemberdayaan dan penguatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil. Jadi bisa untuk MHA, bisa masyarakat lokal, nah ataupun masyarakat regional ya, tapi mungkin kita fokus di dua kategori masyarakat, MHA dan lokal. Kemudian ada Perdirjen PRL nomor 14 terkait tentang petunjuk teknis fasilitasi penetapan wilayah kelola MHA. Ini adalah tata cara dalam melakukan fasilitasi MHA itu seperti apa, dalam melakukan pendampingan, kemudian sampai nanti bagaimana melakukan pemetaan wilayah kelolanya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah uraian terkait tentang kewenangan pemerintah ya. Di situ terkait dengan Permendagri, ini saya rasa aturan-aturan yang mungkin nanti bisa dibaca saja Bapak Ibu, supaya kita lebih ke esensi materi hari ini, bahwa poin-poin di sini bahwa untuk melakukan satu pendampingan MHA sebenarnya itu sudah ada Permendagri nomor 52 tahun 2014, tapi sayangnya ini belum terlalu disosialisasikan. Ini kayaknya percepatan kaitan dengan Undang-Undang 6 tentang desa. Jadi ini salah satu turunannya itu Permendagri 52. Di dalamnya itu desa itu kan dibagi dua ya Bapak Ibu, ada desa dinas, ada desa adat. Nah, untuk ke desa adat, mereka itu harus berbentuk komunitas MHA dulu, baru bisa mengusulkan sebagai desa adat. Jadi ini ada proseduralnya. Tapi menurut saya, bukan menurut saya ya, tapi menurut saya, kok menurut saya lagi. Tapi harusnya gitu ya, tidak harus yang namanya komunitas MHA itu menjadi desa adat. Karena sayang sekali gitu ya, karena contohnya ada satu MHA, komunitas MHA itu eh, dia tidak bukan satu desa, tapi dua kecamatan itu ada contohnya di Siompu. Jadi kalau dia jadi desa adat cuma jadi satu desa sebesar itu. Jadi kan sayang gitu. Jadi kalau untuk jadi desa adat akan ada keterbatasan kewilayahannya mungkin sama, tapi kemudian jadi lebih kecil gitu ya. Untuk lingkup desanya yang tadinya mungkin 5 desa, 10 desa, hanya jadi satu desa gitu. Jadi memang tidak harus menjadi desa adat. Tapi kalau memang untuk di Maluku contohnya, Maluku itu dia menggunakan istilah bukan desa kalau untuk yang adat, istilahnya negeri. Tapi tidak semua negeri di Maluku adalah MHA yang ada di pesisir. Saya nggak tahu kalau dia bukan di pesisir ya. MHA itu bisa ada di pesisir, bisa ada di darat, atau di wilayah adat, tanah adat gitu ya. Ada juga di hutan yang disebut dengan hutan adat. Kita punya kebijakan masing-masing. Jadi kalau KKP menggunakan Permen KP nomor 8 ya tentang tata cara penetapan wilayah kelola MHA. Kemudian juga kalau di apa namanya KLHK ya untuk hutan adat mereka punya aturan sendiri. Begitupun dengan tanah adat atau tanah ulayat, ada aturan sendiri di ATR BPN. Jadi ini hampir mirip nih dengan PP 21 tentang pemanfaatan ruang. Nah, cuma kalau pemanfaatan ruang itu hanya memberikan kewenangan kepada dua kementerian, yaitu ATR BPN terkait dengan izin dasar dan kemudian KKP. Nah, kalau untuk MHA itu ada 3 kementerian terlibat. Kalau di darat itu ada ATR BPN dan ada KLHK terkait dengan hutan adat ya, dan ATR BPN tentang tanah adat. Nah, khusus untuk KKP ini terkait dengan pendampingan wilayah pesisir ya, masyarakat di wilayah pesisir, dan kemudian bagaimana memetakan wilayah kelolanya yang kemudian untuk dialokasi di dalam RT RWP atau RZ, bisa juga KSN KSNT, ataupun juga misalnya kalau saya belum nemu ya untuk di KAW ya, tapi mungkin bisa di RT RWP, KSN atau KSNT. Begitu, lanjut. Nah, ini tahapan fasilitasi yang kita lakukan dan ini sudah dilakukan dari tahun 2018 ya atau 2017 sejak Subdit MHA terbentuk ya, proses ini kita lakukan di mana kita tidak serta-merta kemudian menunjuk suatu lokasi. Tapi suatu lokasi itu harus memohonkan kepada kita untuk didampingi atau difasilitasi. Kenapa? Karena kalau kita sudah pernah nih tahun 2017 kita nunjuk, kita telepon-teleponan, ternyata karena kesannya kita yang butuh, terkesan bahwa ini kegiatan adalah kegiatan KKP. Bukan justru ini kita mendampingi mereka atau memfasilitasi mereka. Sehingga kita bukan balik supaya mereka yang kemudian memintakan permohonan ini ke kita. Kenapa? Supaya nanti mereka juga terlibat di dalam pendampingan ini. Jadi mereka nggak cuci tangan gitu. Karena kita udah mengalami ini waktu 2 tahun, kita tunjuk sesuai dengan permintaan dinas saja, kenyataannya ke depannya jadi mandek. Karena entah bupatinya kemudian merasa itu bukan menjadi tanggung jawabnya, entah mungkin dinasnya ketika ganti kepala dinas jadi berbeda kebijakan. Nah, kami terkait dengan manajemen risiko, waktu itu juga kita mendapatkan
Ini jadi resiko jadi tinggi gitu ya terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi sehingga kita merubah SOP-nya bahwa yang harus memohonkan adalah dari kabupaten kota bisa melalui dinas terkait atau dinas teknis gitu. Karena sifatnya ini mereka ini nantinya harus diakui atau dibentuk suatu peraturannya ya, hukum positifnya ada dari kabupaten atau dari kepala daerahnya, yaitu bupati atau wali kota. Bentuknya adalah nanti apa? Berbentuk peraturan bupati atau wali kota. Kalau kita bicara Permendagri 52 agak beda ya, mereka berbentuk SK. Nah, kalau KKP, kenapa berbentuk peraturan bupati? Karena KKP bukan hanya memfasilitasi penetapan MHA-nya, tapi KKP juga ingin memberikan hukum positif ya terhadap kearifan lokalnya. Jadi di dalam peraturan bupati itu nanti ada pasal-pasal. Kalau di dalam SK kan tidak. Jadi SK itu hanya menetapkan MHA ini gitu ya, misalnya, kemudian dia ada lampiran dokumennya itu saja. Jadi ya kalau di lampiran dokumennya dibaca, kalau nggak dibaca ya kan cuma SK-nya saja. Mereka nggak tahu nanti ternyata si MH ini seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau memang misalnya kalau peraturan bupati, dia ada juga kearifan lokalnya, wilayah kelolanya apa yang berbentuk apa, nama wilayah kelolanya itu apa. Tapi dengan catatan, di dalam peraturan bupati itu tidak boleh terkait dengan luasan kewilayahan kelola tersebut, karena itu bukan menjadi kewenangan bupati, itu adalah kewenangan provinsi. Jadi wilayah kelola di sini untuk sebagai dokumen penunjangnya saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa tahapan yang kita lakukan, yaitu salah satunya kondisi awal, kita akan menyampaikan, kita lihat basis datanya gitu ya, informasi dari data sekunder seperti apa gitu. Kemudian ada setelah itu juga dilakukan identifikasi ya, diidentifikasi lokasi tersebut, dan ini kita menggunakan metode participatory mapping. Jadi pemetaan partisipatif. Kita melibatkan masyarakat. Masyarakat memetakan bisa lewat gambar, bisa lewat peta buta yang kita berikan gitu ya. Dia akan menandai di manakah batas wilayah kelolanya mereka. Baru kemudian kita akan melakukan pemetaan. Kemudian setelah itu ada identifikasi, kita menggunakan pemetaan, selanjutnya ada diseminasi, ya. Di diseminasi di situ kita menyampaikan hasil yang kita dapat itu apa gitu. Kemudian kalau ada koreksi dan sebagainya disampaikan di diseminasi atau kita sosialisasikan nah hasil identifikasi tersebut. Dan ini melibatkan panitia MHA yang dibentuk oleh kabupaten kota, gitu ya. Kemudian baru ada semacam penyusunan peraturan bupatinya, ya. Kita dampingi juga untuk penetapan MHA-nya. Dan setelah ditetapkan ada privilege ataupun apresiasi ya yang kita berikan kepada mereka berbentuk bantuan stimulan. Nah, karena dananya tidak terlalu besar, bantuan stimulan ini kita berikan dalam bentuk untuk penunjang kelembagaan adat. Jadi biasanya sih kita berikan hal-hal yang terkait dengan keupacaraan adat gitu. Misalnya ada baju adat, ada alat musik dan sebagainya. Nanti kalau memang ada infrastruktur, bukan infrastruktur, sarana prasarana yang diberikan, kami biasanya bekerja sama dengan tim di PPKT, kita berikan data ke teman-teman PPKT. Kalau dulu ya, ada seperti yang namanya masuk dalam program ekonomi produktif ya. Mudah-mudahan sekarang masih bisa dilanjutkan juga karena di MH sendiri sudah tidak ada bantuan sarpras untuk MHA. Gitu ya, lanjut. Ini berapa peraturan bupati ya, ada 23 sampai dengan tahun 2024 ini sudah difasilitasi oleh kita ya dari Direktur P4K, yaitu ya artinya otomatis difasilitasi oleh KKP. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini sebarannya Bapak Ibu lokasi-lokasi, dan memang lokasinya itu di tengah dan timur ya, belum ada yang di barat karena di barat itu kecenderungannya identik dengan masyarakat adatnya, dia pusat untuk kelembagaan adatnya ada di darat ya kalau untuk yang bagian barat. Jadi lebih banyak di tengah dan di timur. Lanjut. Ini contoh ya, contoh fasilitas yang kita lakukan yaitu di Malomkarta ya, di Kabupaten Sorong. Nah, ini bentuknya untuk wilayah kelolanya itu yang warna merah itu wilayah kelolanya ya. Di sana mereka menggunakan kearifan lokal juga ya dalam buka tutup ya, wilayahnya itu disebut dengan EG gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk waktu tertentu Bapak Ibu. Jadi tidak permanen. Nah, biasanya biota-biota tertentu nih yang mereka kemudian eh, tutup ya, mereka kelola misalnya kayak Tripang, Lola, dan ini hampir mirip-mirip dengan MHM yang lain, cuma dengan nama-nama kearifan lokal yang berbeda. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, tadi MHA, mungkin kita mengupas sedikit tentang masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokal ini agak berbeda dengan
masyarakat hukum adat ya Bapak Ibu yang kita sampaikan tadi bahwa dia berada di satu tempat tertentu, bisa jadi dia bukan masyarakat asli situ atau dia bisa jadi pendatang, lanjut. Nah, tapi dia juga sudah berada di situ, lanjut lagi. Ini hampir sama, lanjut aja. Mungkin bisa dipercepat aja ya. Ya ini udah tadi, lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, di dalam PP 21 tahun 2021 Bapak Ibu terkait dengan fasilitasi PKKPRL, jadi kalau bentuknya pemanfaatan ruang untuk masyarakat hukum adat, kemudian juga ada masyarakat lokal ya, pemanfaatan ruangnya ini juga ada, tadi udah wilayah kelola ya untuk MHA. Kemudian untuk masyarakat lokal ini pemanfaatan ruang itu terkait dengan kegiatan menetap. Jadi bukan kegiatan yang mobile ya atau bergerak, jadi lebih ke kegiatan menetap, yaitu masuk dalam kategori PKKPRL tapi yang difasilitasi oleh negara. Nah, ini kategorinya semua masyarakat lokal yang bisa difasilitasi, dia harus berdomisili 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut. Nah, kemudian fasilitas ini prosesnya juga sama ya, dengan melakukan koordinasi, identifikasi, dan nanti ada validasi. Nah, di mana yang difasilitasi kegiatan-kegiatan ini termasuk di dalamnya adalah kegiatan perikanan tangkap dengan alat tangkap menetap, kemudian juga perikanan budidaya, ya, kemudian juga wisata bahari, dan juga di dalamnya bisa petambak garam tapi bukan lahan garamnya tapi instalasi garam yang instalasi untuk produksi garam tapi ada di perairan. Kemudian juga satu lagi yang mungkin kategorinya bukan usaha adalah permukiman di atas air ya. Jadi kita juga melakukan perlindungan terhadap perumahan-perumahan atau permukiman-permukiman yang sudah existing ada di atas air. Jadi sejauh ini kita tidak memberikan pemetaan untuk permukiman yang baru bangun ya Bapak Ibu, tapi yang sudah existing yang sudah dan sudah dijonasikan di dalam RZ atau RTRWP yang sekarang. Lanjut. Nah, ini dalam Permen KP 28 kurang lebih sama, di dalamnya ada persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan fasilitasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini tahapannya mungkin agak-agak mirip, tapi kalau di sini kita lebih kepada memetakannya ini nanti kalau tadi poligon ya Bapak Ibu ini pemetaannya satu-satu Bapak Ibu. Koordinat-koordinatnya itu diberikan kalau misalnya rumah per rumah yang kita berikan. Memang kita menggunakan foto udara ya, kemudian akan dilakukan akuisisi foto ke dalam koordinat-koordinat. Nah, di sini untuk kegiatan koordinasi awal dan identifikasi pemetaan ini sama harus dimohonkan dari Bupati melalui Dinas Teknis kepada Direktorat P4K. Dan kemudian ada kita lakukan validasi teknis ini yang dilakukan oleh KKP. Selama ini kita juga melibatkan teman-teman UPT. Validasi teknis ini dilakukan bisa berupa ground check ataupun memang kalau memang persyaratan sudah cukup lengkap kita akan lakukan via Zoom ya. Jadi kalau memang sudah persyaratan kita anggap melengkapi dan sudah bisa diproses tidak harus datang ke lokasi. Tapi kalau misalnya dianggap masih ada yang belum tuntas, kita akan ground check ke lokasi. Nah, hasil dari tahapan fase penyusunan PKKPRL untuk P4K itu ada dalam proses dalam kaitannya outputnya adalah rekomendasi permohonan PKKPRL oleh Direktur P4K yang diberikan kepada Bupati. Nah, surat rekomendasi ini yang harus dimasukkan dalam aplikasi SEA. SEA ini aplikasi seperti OSS, tapi SEA ini khusus untuk perizinan non berusaha. Nah, setelah masuk di SEA ini dilanjutkan ke teman-teman di Direktorat Perizinan, Direktorat Penataan Ruang Laut, yaitu Timja Perizinan dan Pelayanan Perizinan yang ada di PRL. Nah, baru nanti di sana ada verifikasi teknis. Jadi sama nanti prosesnya seperti OSS. Nah, ada verifikasi teknis dilakukan teman-teman PRL dan kita nanti sebagai terundang di sana. Jadi kalau belum ada rekomendasi dari Dirjen P4K, misalnya nih langsung gitu ya, si Bupati langsung menyurat kepada PRL, tetap dari Direktur PRL akan memberikan ke P4K, diarahkan ke kita. Karena proses yang terkait dengan masyarakat lokal, siapa itu masyarakat lokal, siapa yang difasilitasi, itu ada di P4K. Jadi kita mendampingi proses pendokumenannya tadi ya, sampai dengan sesuai atau tidak sesuai dengan zonanya. Kalau mungkin yang di teman-teman PRL adalah ditolak atau diterima. Seperti itu ya Bapak Ibu bedanya antara kinerja P4K ya dengan teman-teman di DIT PRL. Lanjut. Nah, ini beberapa alat tangkap ataupun untuk budidaya menetap gitu ya, yang alat menetap ataupun permukiman di atas air ya contohnya. Cuma ini hanya contoh ya Bapak Ibu, belum tentu misalnya kalau kita bicara bagan sebesar ini ya kemungkinan ini nanti OSS. Tapi tetap saja kita harus melakukan identifikasi. Kemudian ada juga berupa misalnya budidaya rumput laut gitu ya, itu juga bisa atau keramba jaring apung ya. Kalau yang tidak melihat UMR itu ada di permukiman di atas air. Jadi kita memang tidak melihat UMR. Lanjut.
Ini sebaran yang sudah kita lakukan sejauh ini sudah ada dari barat sampai timur ya. Juga misalnya sampai timurnya itu sampai di wilayah Sulawesi juga sih. Tapi kemarin kita sempat melakukan kegiatan di wilayah sosialisasinya sudah sampai Sorong, dan ternyata di sana karena proses percepatan mereka melakukan kegiatan dengan KKRL ya. Jadi karena ada bantuan DIPA. Jadi sebenarnya ada juga kegiatannya bisa dengan KKRL, konferensi kesesuaian ke ruang laut ya, bukan ada di kita tapi di PRL. Tapi jika ada bantuan atau DIPA yang ada masuk dalam kegiatan tersebut, jadi bisa itu misalnya dengan KKRL, dan itu juga PNBP-nya Rp0, Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan yang banyak kita lakukan memang masih permukiman karena sifatnya kami memang percepatan untuk permukiman dulu. Tahun ini kami sudah melakukan kegiatan terkait dengan budidaya rumput laut, yaitu ada di Kutai Kartanegara dan satu lagi ada di Kupang ya. Tapi Kupang ini diidentifikasi oleh teman-teman dari BKKPM, tapi kita dampingi ya untuk identifikasi dan masih proses identifikasi karena cukup banyak di wilayah konservasi Laut Sawu ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini hanya beberapa contoh, mungkin nanti bisa dibaca saja. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara apakah ada hak ruang laut bagi masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, mungkin perbedaannya adalah kalau kita lihat masyarakat hukum adat, hak ruang lautnya diberikan dalam bentuk wilayah kelola, di mana mereka ini dikecualikan dari PKKPRL atau dari perizinannya. Jadi boleh menggunakan sesuai dengan zonanya. Jadi mereka itu kan kalau di dalam RWP mereka akan putih zonanya. Hanya disebut dengan wilayah kelola MHA. Jadi seperti zona konservasi lah misalnya gitu. Tapi dia dilakukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Nah ini salah satunya di dalam masyarakat adat ini sekarang sedang kita usulkan, kita usung nanti ke depan akan menjadi zona untuk atau wilayah OSCM. Dan ini masih dalam pembahasan karena OSCM sendiri di Indonesia masih dalam atau mencari ya konsep yang paling cocok untuk Indonesia. Dan ini mungkin diharapkan satu saat nanti bisa menjadi, walaupun mungkin tidak harus ya Bapak Ibu ya, bisa menyumbang untuk perluasan kawasan konservasi. Jadi tidak harus seluruhnya kawasan konservasi itu oleh pemerintah, tapi juga bisa dikelola baik itu oleh masyarakat mungkin, kemudian ada pengelola yang lain. Karena itu salah satu syarat OSCM adalah dia memiliki delineasi ya, kemudian juga dia memiliki pengelola gitu di sana, dan ada karena keragaman hayati juga dia ada tata kelola gitu yang harus dilakukan di sana. Nah itu sudah sangat identik sekali dengan MH ini Bapak Ibu. Cuma OSCM ini tadi karena under effective conservation measure, jadi dia harus ada di luar kawasan konservasi ya. Jadi bukan kawasan konservasi, tapi dengan pola konservasi. Nah, itu yang untuk hak ruang laut bagi masyarakat hukum adat. Tapi untuk masyarakat lokal, hak ruang laut yang diberikan oleh pemerintah berupa PKKPRL yang difasilitasi. Nah, yang jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini kita semua memahami bahwa sebenarnya baik itu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional itu semua sama saja, semua difasilitasi oleh pemerintah, termasuk tadi masyarakat tradisional ya, ruangnya juga sudah diberikan oleh pemerintah yang di Kepulauan Anambas. Nah, kemudian selebih dari itu, ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sudah bisa memberikan pencerahan setelah ini. Jadi sudah tahu baju itu bukan masyarakat adat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga siapa itu MHA, Maslok, dan juga masyarakat tradisional sudah bisa dijawab oleh teman-teman yang minimal ya di PM4K lah gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Deli. Saya kira cukup ini ya, menarik juga kalau kita masalah masyarakat hukum adat, ada masyarakat lokal, ada masyarakat tradisional. Ternyata kalau dari yang disampaikan tadi, jadi yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang menjadi pokok diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama itu terkait ternyata dalam permasalahan masyarakat tadi ini ada tiga entitas utama yang dilindungi ya. Ada tiga entitas utama. Yang pertama itu terkait masyarakat hukum adat itu sendiri, kemudian masyarakat lokal, dan juga masyarakat tradisional. Dan tentunya dari ketiga entitas ini, pemerintah memiliki upaya-upaya perlindungan yang diberikan kepada tiga entitas ini, terutama dalam pemanfaatan ruang lautnya, khususnya dalam
pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tadi disebutkan juga bahwasanya ternyata masyarakat kita juga punya hak dalam pemanfaatan ruang laut. Cuma yang menjadi bahasan pada pagi ini kira-kira seberapa jauh sih hak yang diberikan itu. Dan juga kira-kira dalam pelaksanaannya nih, eh, apakah ada potensi konflik yang terjadi dari pemanfaatan ruang laut dari ketiga entitas tersebut. Dan kira-kira bagaimana untuk bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi. Itu sedikit pemantik diskusi pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi diskusi kami buka untuk tiga pertanyaan pertama ya, yang bisa langsung disampaikan. Kami persilakan. Itu udah jelas. Ya, kami persilakan Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom. Izin Mas Suryo. Ya, silakan Pak Marcel. Ini yang dari Iya, apa sudah ya, dulu ini. Ada ya. ilmu yang Dari dibagi kita. Kami persilakan. Langsung. mohon izin Pak, mohon izin Pak Marcel. Direktur, Mbak Bu Teli yang kami hormati. Eh mungkin ini bukan pertanyaan tapi berupa apa sih namanya bahan diskusi atau saran saja. Eh karena saya juga pelaku masyarakat adat ya, anak masyarakat adat gitu. Jadi yang pertama adalah mungkin kita harus apa menurunkan eh, bagian dari kegiatan kita juga bahwa selain kita memfasilitasi terdengar Mas Suryo? Ya, lanjut. Oh siap. Selain kita memfasilitasi masyarakat adat untuk ditetapkan melalui Pergub atau peraturan wali kota, eh, ada baiknya juga memfasilitasi untuk menetapkan peraturan turunan dari Pergub atau peraturan wali kota tersebut dalam bentuk Perdes. Jadi mungkin ada desa atau ada komunitas atau yang sudah punya, tapi kalau yang belum punya mungkin lebih baik kita mendetailkan itu menjadi peraturan desa terkait dengan tata kelola atau operasional dari kelembagaan adat yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita perlu melengkapi juga dengan sarana untuk pengawasan pengawasan mungkin itu dua Suryo Bu Teli. Saya coba diulang yang pengawasan tadi, Mas Marcel agak delay. Oh iya, sarana Pengawasan. sarana pengawasan saja ya untuk walaupun itu dia ada Mungkin Mas Marcel bisa geser ke agak ke menara tower, Mas, biar tidak putus-putus. Astagfirullah. Ya, tadi kami menangkap ada satu hal yang terkait dengan selain memfasilitasi penetapan ya masyarakat adat melalui peraturan bupati untuk masyarakat adat tersendiri, tentunya diperlukan juga nih peraturan-peraturan pelaksanaannya di level implementasi khususnya di kelembagaan adat tingkat desa. Kira-kira gitu ya Pak Marcel ya. Iya benar Pak Suryo. Yang kedua itu cuman mungkin masyarakat hukum adat itu harus dilengkapi dengan sarana sarana pengawasan wilayah kelola karena eh, mencegah untuk eksplorasi dari luar. Ketika itu disasi kan tidak menutup kemungkinan untuk dieksplorasi baik dari dalam maupun dari luar luar dari masyarakat adat tersebut. Dari itu yang bisa difasilitasi oleh kita juga gitu untuk sarana pengawasan wilayah kelolanya. Mungkin itu Mas Ya, Suri. baik, terima kasih Mas Marcel. Jadi yang kedua memang untuk implementasi sendiri dari wilayah hak wilayah kelola yang sudah diberikan ya, nah, perlu juga ada diinisiasi juga atau difasilitasi juga sarana-sarana pengawasan ya. Tapi kalau melihat sebenarnya di tingkat
masyarakat itu udah ada namanya Pak Wasmas ya. Apakah melalui itu atau ada mekanisme lain yang bisa diberikan sehingga dapat meminimalisir terjadi overeksploitasi sumber daya itu sendiri dan juga untuk mencegah adanya konflik pemanfaatannya. Kira-kira dua hal itu Bu Teli yang perlu diberikan pencerahan sekaligus juga mungkin ada inovasi-inovasi terkait program yang bisa diberikan untuk menjawab pertanyaan. Kami persilakan Bu Teli. Baik, terima kasih Mas Suryo, Mas Marcel, terima kasih. Salah satu pelaku juga ya Mas Marcel ini di di MHA Rutong ya Ambon. Terima kasih karena infonya juga dari Mas Marcel ini salah satu pemuda adat dan memang membuktikan juga tidak harus yang namanya komunitas MHA hanya ada di wilayahnya. Ini mungkin bedanya MHA yang ada di pesisir dengan MHA yang ada di tempat lain gitu. Nah, kalau kita bicara tentang peraturan turunan, memang kalau untuk bicara hukum positif itu hanya sampai peraturan bupati. Ya, jadi itu baru ada hukumnya. Jadi maksudnya bisa ada sanksi dan sebagainya itu dalam posisi hanya sampai level peraturan bupati. Tapi memang tidak salah juga kalau memang ada peraturan turunan seperti misalnya peraturan adat atau peraturan negeri atau mungkin memang bentuknya di bawah itu yang lebih teknis gitu kira-kira atau mungkin lebih mengenal lagi nanti misalnya tentang buka tutup sasi gitu, seperti apa aturannya. Tapi memang kita harus meminta juga kesediaan dari lembaga adatnya, karena tidak semua lembaga adat itu terbuka. Dalam artian terbuka ini gini, mereka mau menuliskan atau mereka mau meliterasi apa yang menjadi aturan mereka. Tapi kalau kita mungkin ke depan memang ada niatan seperti itu, Mas Marcel. Rencananya memang kita ada, rencananya ke depan nanti kita ada untuk juga mungkin bukan tentang hukum adatnya ya, tapi lebih bagaimana mereka aturan-aturan terkait dengan kearifan lokalnya misalnya. Atau misalnya nanti juga terkait dengan ya kalau mereka juga bersedia ya, apakah misalnya sanksinya seperti apa. Sehingga ini juga akan menghindari adanya konflik karena memang sering sekali seperti kata Mas Marcel tadi, masyarakat adat ini menutup sasi, tapi kemudian orang lain yang kemudian mencuri hasilnya itu masih ada di beberapa tempat dan akhirnya menimbulkan konflik karena orang itu tidak mau didenda misalnya oleh sidang adat karena dia merasa bukan bagian dari situ. Sebenarnya salah satu eh, apa ya kelebihan dari adanya peraturan bupati ini mereka menjadi peraturan mempunyai hukum positif. Jadi walaupun ada orang luar kemudian melakukan pelanggaran di situ itu bisa dikenakan sanksi atau denda dan itu kita berikan kepada masyarakat adatnya. Nah, tapi kalau kaitannya memang hal itu berbentuk kegiatan yang bersifat pidana ya, misalnya ya itu memang kembali lagi misalnya ada biota yang dilindungi gitu ya. Kemudian mereka juga misalnya melakukan penangkapan gitu terhadap biota yang dilindungi. Nah, itu jadi masuknya nanti adalah bisa aturan pidana juga ada gitu. Tapi aturannya itu hanya salah satu Mas Marcel. Jadi kalau mereka melakukan kesalahannya itu udah diberikan ke adat ya tidak double juga dipidanakan gitu atau sebaliknya gitu ya sudah dipidanakan ya tidak double di adat tapi harus dibedakan juga mana hukum-hukum yang mungkin terkait dengan adat, mana hukum-hukum yang terkait dengan pidana. Tapi saya sepakat Mas Marcel, terima kasih masukannya dan itu mungkin memang sudah ada di rencana kami terkait dengan itu mau membuat atau meliterasi peraturan sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu cuma ini memang masih bertahap ya untuk masyarakat adat ini prosesnya karena kita sekarang selain untuk pendampingan penetapan kita juga ada peningkatan kapasitas. Ke depan juga untuk kapasitas kelembagaannya ya kita juga akan usahakan supaya mereka juga meliterasi aturan-aturan adatnya terutama yang terkait dengan tata kelola di laut gitu. Terus satu lagi terkait dengan pengawasan. Ya memang sebenarnya kita juga tahu ya, memang mereka kekurangan sarana prasarana untuk pengawasan. Nah, dari dana yang kita punya, yang sebelumnya ya, bahkan juga mungkin kita suka mintakan juga ke teman-teman PPKT dalam ekonomi produktif, misalnya penunjang-penunjang untuk pengawasan. Tapi biasanya memang karena dananya juga tidak besar, nah, jadi memang kita hanya memberikan yang sekemampuan pagu yang ada. Misalnya kalau misalnya mereka membutuhkan kecepatan misalnya kapal ya kapal untuk pengawasan kan tidak sama dengan ketingting ya mungkin dengan kapal dengan PK yang besar misalnya ya itu biasanya ya kita cuma bisa kasih mesinnya kalau bodinya ya mereka harus punya sendiri gitu jadi harus dibagi juga dengan yang lain. Nah, tapi itu juga bisa kita nanti ke depan kita cari cara ya, mungkin beberapa cara ya, misalnya untuk peningkatan kapasitas, kemudian juga untuk literasi. Kami juga udah mencoba untuk
bekerja sana dengan beberapa NGO ya, dan kita juga udah minta mereka untuk dampingi. Dan ini contoh yang selama ini cukup cukup bagus ya mendampingi MHA yang ada di Sorong, misalnya dari Yekan, dia sudah dari kemarin malam Karta, sekarang dia sudah bergerak ke Weror ya. Jadi udah cukup baik, tapi kita tetap pantau terus supaya apapun yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan regulasi yang kita punya. Karena kadang-kadang teman-teman NGO ini juga kan perlu didampingi ya, jadi nggak bisa dilepas begitu saja. Karena ada kadang-kadang juga nggak sesuai gitu ya, atau mereka juga belum terinfo. Jadi supaya tetap sama visinya, nah kita juga tetap harus mendampingi teman-teman ini. Terima kasih Mas Marcel, saya rasa itu aja yang saya Ya, tangkapi. terima kasih Bu Teli. Nah, saya kira cukup menjawab ya. Tapi ada yang menarik nih Bu Teli untuk terkait dengan tadi disebutkan literasi hukum adat nih. Nah, ini kayaknya perlu 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 juga nih. Literasi hukum adat atau aturan adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia ini saya kira perlu diangkat juga ya. Karena ini merupakan peraturan yang mungkin tidak tertulis tapi berlaku turun-temurun ya, dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Dan tentunya kalau kita ngomong masalah sarana prasarana pengawasan wilayah kelola adat, tentunya kita juga butuh semacam kayak stimulan ya, stimulan bantuan ya, alhamdulillah dari P4K sendiri dan juga dari teman-teman pulau-pulau kecil juga sudah sedikit banyak memberikan stimulan bantuan untuk masyarakat di wilayah adat ini. Dan tentunya semua diarahkan untuk pengawasan wilayah kelola adat. Dan tentunya juga tidak lupa tadi disampaikan perlunya untuk meningkatkan kapasitas ini. Kapasitas mungkin kapasitas pengelolaan ya, manajemen pengelolaan wilayah adat, mulai dari bagaimana mereka bisa memetakan wilayah kelolanya sendiri, bagaimana mereka menentukan batas-batas wilayah kelola, dan saya kira untuk ini juga perlu Bu Teli untuk bisa difasilitasi juga ya, tentunya dengan berkolaborasi pemerintah daerah untuk membutuhkan mas-mas sendiri. Kalau mas-mas yang ada mungkin hanya mas perikanan ya. Ke depan mungkin perlu juga dimunculkan ini yang menarik. Ada mas-mas khusus untuk wilayah kelola adat. Nah ini saya kira akan lebih, istilahnya soul-nya itu bisa lebih ngeblended untuk bagaimana pengelolaan wilayah adat itu dikelola. Dan tentunya kalau masalah punish and reward, nah kita jangan lupa kalau kita juga ada namanya tim Satgas Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Ah, ini menjadi garda ke depan kita juga untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Mengingat kalau nggak salah di PSDK sendiri ada satgas-satgas yang bisa kita koordinasikan juga untuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap wilayah kelola adat itu sendiri. Itu kira-kira ya, Tali ya, Mas Marcel. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ada pesan dari panitia nanti pertanyaan yang menarik akan dapat hadiah yang surprise. Ada lagi dari teman-teman di online? Ada yang resign? Dari teman-teman pulau-pulau kecil mungkin ada yang menanggapi terkait dengan Sarpras pengawasan? Ada lagi? Sambil menunggu pertanyaan, Bu Teli ada berapa hal penting Bu Teli yang tadi pasti kayak saya kira masih belum terjawab ya. Kira-kira dari tiga entitas tersebut ya, apa sih potensi konflik pembangkangan rolat yang terjadi? Karena ini kan pasti akan bersinggungan dengan satu sama lain ya. Dan kira-kira yang sudah terjadi selama ini konflik itu bagaimana penyelesaiannya dapat dilakukan secara adat lah ibaratnya gitu ya. Win-win solution. Bagaimana Bu Teli? Baik, terima kasih Mas Suryo. Jadi memang sebenarnya tujuan pemerintah dalam memberikan pendampingan dan memberikan alokasi ruang ya, pemanfaatan ruang laut oleh MHA ini salah satunya adalah mengurangi adanya konflik. Karena kita tahu ya kalau kita bicara dengan deliniasi laut itu kan biasanya adalah garis imajiner yang mungkin ya kita sendiri nggak tahu batasnya itu di mana. Makanya selalu namanya masyarakat adat itu akan bilang
bahwa itu nanti batas saya ya wilayah saya itu sejauh mata memandang misalnya. Nah, tapi waktu itu kan memang belum ada yang namanya teknologi pemetaan. Nah, kemudian juga tadi menarik tadi Mas Suryo menyampaikan kalau bisa mereka tuh harusnya tahu sendiri batas mereka. Nah, selama kami mendampingi ini Mas Suryo, kita tuh melakukan pemetaan partisipatif. Jadi masyarakat itu menggambar batasnya. Dan kemudian pada saat kita melakukan pemetaan, mereka kita ajak gitu. Kita ajak untuk sebagai menunjukkan lokasi-lokasinya di mana gitu. Ya kalau kita bicara tentang bahwa mereka dilengkapi nanti dengan GPS, mereka dilengkapi dengan drone ya. Beberapa MH punya sebenarnya. Contoh drone kita pernah kasih ke ya Mas dulu zaman dulu ya. Maksudnya drone-drone bukan yang canggih ya. Pernah kita kasih ke Malomkarta itu yang mudah-mudahan masih dipakai juga ya. Memang perlu dievaluasi itu BMN ini masihkah digunakan gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk GPS juga kita pernah kasih di beberapa MHA ya, ya otomatis ya kita juga kasih tahu mereka cara penggunaannya. Cuma memang nggak banyak karena gini, kalau kita lebih fokus ke satu atau dua alat ya, biasanya nanti kan sayang ya karena nilainya kan tidak besar ya Bapak Ibu. Nah, makanya kami juga pada saat kita melakukan atau melakukan apa ya, mereka mengusulkan gitu ya kebutuhan apa yang mereka inginkan. Nah, itu biasanya kan macam-macam tuh kebutuhannya. Nah, kita kasih batasannya, pagunya hanya sekian, Pak. Jadi mereka lebih realistis. Nah, kemudian di situ juga kita verifikasi lagi, itu kebutuhan atau keinginan gitu. Kadang-kadang kan pengen macam-macam, inilah, itulah, itu segala macam, tapi ternyata mereka kemampuannya juga nggak ada. Misalnya mereka pengen punya contoh misalnya tadi drone misalnya, tapi nggak ada yang bisa pakai drone. Nah, nanti kan daripada rusak, biasanya kita tanya dulu, di sini ada nggak? Kalau dulu sering sekali mintanya ini satu set alat selam, itu sering tuh, Wakatobi misalnya. Itu kita tanya dulu juga di sana ada yang bisa selam nggak gitu. Ternyata yang dipakai cuma untuk disewa-sewain kan buat apa gitu ya? Karena harusnya memang buat pengawasan tuh seperti itu. Waktu itu masih kita kasih. Sekarang lebih banyak memang setelah kita juga ya bersama dengan teman-teman PPKT masuk ke dalam ekonomi produktif karena memang sekarang untuk Bansar MH itu nggak ada khusus ya tapi ikut dengan teman-teman ekonomi produktif dan itu pun tidak selalu ada gitu ya tidak selalu ada karena teman-teman juga mungkin punya target lain juga. Nah, mudah-mudahan ke depan ini juga menjadi perhatian kita bersama karena capaian untuk Bansar ini kan bukan Timja aja ya, harusnya menjadi kewajiban Direktorat P4K gitu ya, bukan hanya untuk misalnya punya dana di PPKT, tapi nggak mau nih PPKT kemudian maunya pulau-pulau kecil aja. Nah, itu mungkin harus kita ini kan bersama ya, mudah-mudahan nanti itu tidak sejauh ini sih teman-teman PPKT, alhamdulillah cukup apa kolaborasinya dengan kami cukup baik gitu. Ya, oke. Totally, ada yang terlewat tadi. Kira-kira konflik yang terjadi ini seperti apa sih yang biasa ditemui di lapangan? Ini kita ngomong masalah apa? Wilayah kelolaan ya. Meskipun sudah ada batas dan sebagainya, pasti akan juga terjadi konflik. Kira-kira konflik yang sering terjadi seperti apa? Terus apa sih yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik itu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Bu Telia. Jadi kalau di laut konfliknya ya tadi yang saya bilang karena garis imajiner semua orang tuh nggak tahu batasannya di mana. Mereka kan biasa menggunakan titik misalnya karang atau tubir atau apa gitu ya sebagai batas mereka. Cuma ada aja yang tadi Mas Marsha bilang misalnya ada aja orang kita tutup sasi nggak boleh tangkap nih orang adatnya tapi orang lain yang tangkap. Mereka misalnya sama lah misalnya dia curi-curi gitu ya. Nah, terus kemudian kita misalnya pun tertangkap, dia nggak mau dikasih sanksi karena merasa bukan bagian dari komunitas itu dan itu agak sering juga gitu ya. Tapi setelah sekarang ada peraturan bupati, nah itu yang kami ketahui ya, itu juga kemudian sudah mereka sharing dan mereka diakui sebagai MHA. Nah, itu agak lebih memperkecil konflik tuh. Sehingga karena mereka tahu bahwa wilayah ini sudah menjadi dan mereka tuh kemudian mensounding gitu ya. Mensounding ini sudah dapat hukum positif. Jadi dampaknya itu sebenarnya mereka juga merasa lebih pede ya karena pemerintah kemudian juga mengakui keberadaan mereka, mengakui wilayahnya mereka gitu ya. Sehingga sekarang mereka juga bisa melakukan pengawasan ya. Dan kalau misalnya pengawasan itu mereka juga boleh, misalnya ada yang apa namanya, ada yang melanggar, mereka bisa bisa kemudian melakukan sanksi. Nah, kemudian konflik lain kalau untuk masyarakat lokal. Nah, ini kalau tadi kan adat ya, Mas Suryo ya. Kalau adat itu memang agak sedikit ada hal-hal yang memang tidak lebih ke sosial sebenarnya ya daripada ke ini. Tapi kalau untuk masyarakat lokal itu sering nih konfliknya tentang usaha misalnya. Atau satu sama lain ini misalnya wilayah saya dipatok sama mereka padahal mereka nggak ada yang punya izin PKKPRL. Yang satu lagi adalah mungkin salah satu ini misalnya Anda mau pakai lokasi saya, patok saya ini bayar. Nah, lautnya itu dipatok gitu.
Nah, ini juga ada kesulitan dari kita juga ketika mereka kemudian ya ada beberapa kegiatan yang mereka juga menentang ya. Karena kan ini sumber uang nih buat mereka. Giliran tahu bahwa PKKP fasilitasi itu adalah 0 rupiah ya, yang biasa mendapat uang sewa Anda itu pasti keberatan. Dan ya memang itu sering ada, jangankan konflik antar mereka, konflik ketika kita memberikan fasilitas ini pun ada dengan masyarakat. Biasanya memang oknum sih. Nah, dengan adanya fasilitasi tadi, PKKPRL, mereka mulai paham nih Mas Suryo, bahwa di laut itu sekarang nggak bisa kayak dulu gitu. Nggak bisa kayak dulu, saya mau apa ya, bisa saya lakukan kosong, kita lakukan gitu. Nah, sekarang mereka udah tahu, nggak bisa sembarangan seperti itu gitu kira-kira. Jadi ada bagusnya juga ya, masyarakat tuh tidak hanya sekedar difasilitasi, tapi juga diedukasi kan, harusnya seperti itu gitu. Jadi saya masyarakat terus maunya sendiri juga nggak bisa. Jadi memang harus ada edukasi juga yang kita berikan kepada mereka Ya, gitu. oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup komprehensif, Bu. Tadi Bapak Ibu sekalian, eh, sudah hampir 1 jam ya kita melakukan diskusi pojok literasi pada pagi hari ini. Tentunya kalau kita melihat dari awal sampai akhir, dari 3 entitas masyarakat yang menghuni di pesisir, ternyata ada 3 entitas yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama terkait dengan masyarakat hukum adat itu sendiri, kemudian masyarakat lokal dan juga masyarakat tradisional. Kalau kita ngomong masyarakat adat, yang pasti yaitu pastinya mereka adalah masyarakat yang secara asli dan turun-temurun melaksanakan aktivitas baik aktivitas adat maupun kegiatan sehari-hari, dan tentunya dengan hak yang mereka miliki untuk pemanfaatan ruang laut itu sendiri cukup dengan alokasi wilayah kelola MHA yang tercantum dalam rencana zonasi. Kemudian yang terkait dengan masyarakat lokal, ini mungkin lebih grade-nya lebih turun lagi ya terkait dengan regulasi yang ada, tapi mereka punya kewajiban dari masyarakat lokal ini sendiri, lebih ke cenderung ke masyarakat yang umumnya masyarakat pesisir umumnya biasa tinggal sehari-hari, bisa masyarakat pendatang maupun masyarakat asli tapi yang tidak sepenuhnya bergantung terhadap sumber daya itu sendiri, sehingga upaya apa kegiatan-kegiatan sektor kelautan perikanan yang dilakukan terutama untuk kegiatan permukiman, kegiatan menetap ya, dan kegiatan di atas air dalam kategori usaha itu perlu ada izin dalam PKKPR-nya. Sedangkan untuk masyarakat tradisional sendiri tadi sempat di-highlight bahwasanya ini umumnya berada di lintas batas ya, lintas batas, sehingga wilayah kelolanya pun eh, kadang bersinggungan dengan negara-negara lain. Bapak Ibu sekalian, sebagai konklusi dari diskusi pojok literasi pagi hari ini bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang penting di dalam memastikan hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal maupun tradisional dalam pemanfaatan sumber daya, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini semata untuk bisa mengurangi terjadinya konflik, baik konflik horizontal maupun konflik pemanfaatan dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, ini saya kira menjadi nilai plus. KKP sudah selangkah lebih maju untuk bagaimana bisa melindungi konstituennya sebagai masyarakat pesisir ya, untuk bisa hidup dan berusaha di wilayah pesisir dan pulau kecil. Saya kira itu sekali yang bisa saya rumuskan dan simpulkan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang eh, mendapatkan jawaban bisa langsung berkunjung di markasnya Bapak Ibu sekalian masyarakat adat nih di wing sebelah kiri ya. Ada nanti ada tokoh-tokoh adat di sana banyak. Silakan datang silaturahmi duduk berdiskusi bersama. Mungkin itu saja Bu sekalian. Ya, sebelum diakhiri ini ada kuis ya. Kuis yang akan dipandu oleh teman-teman MAA. Untuk saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah atau kurangnya semata karena kekurangan pahaman saya. Terima kasih. Uh, Kita akhiri untuk sesi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan kuis.